Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyarakat muslimin, para pemirsa Fatwa TV, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada seluruh pemirsa dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kami masih bisa menyapa para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada melalui tayangan live interaktif kita. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan menjaga iman yang akan dibimbing oleh Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala, dan kita telah terhubung bersama beliau melalui telekonferensi. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz. Kaifal akhbar Ustaz? Gimana antum? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sekali sehat. Insyaallah kita Ustaz akan meminta waktu Ustaz mungkin lebih kurang selama 1 jam mendatang Ustaz, untuk kemudian menjawab pertanyaan para pemirsa Fatwa TV nantinya Ustaz. Baikun Ustaz ya. Insyaallah. Allahumma yassir. Allahumma yassir, amin. Baik, mungkin sebelum kita memulai program live interaktif kita akan menyampaikan bahwasanya program live interaktif ini memungkinkan untuk bisa para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala. Jadi bagi para pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung tentang perkara keimanan atau mungkin tentang menjaga iman dan sebagainya yang berkaitan dengannya, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Kemudian jangan lupa pula kami ingin menyapa juga para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian kami juga ingin menyampaikan, kami mengajak para pemirsa dimanapun anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini ke rekening aktif yang bisa anda saksikan di layar kaca televisi anda semua. Ya. Kemudian bagi para pemirsa yang mungkin tidak bisa bertanya langsung atau mungkin tidak berkesempatan bertanya langsung melalui nomor layanan interaktif kami, bisa melalui website kami juga di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Ya, syukran, jazakumullahu khairan. Mungkin kita tidak memperpanjang lagi mukadimah. Kita akan buka layanan live interaktif kita, dan sembari mungkin menunggu penelpon masuk, kita akan simak beberapa nasihat pembuka dari Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan. Falyatafaddal mashkuran ma'juran Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada hari ini kita lanjutkan kembali acara live interaktif kita dengan tema menjaga iman, dan tentunya setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita harus selalu menjaga iman kita. Kita harus selalu merawat iman kita, kita harus selalu memupuk iman kita, karena ya kita ketahui bahwasanya iman ini naik, bisa turun juga, bahkan bisa hilang. Maka kita tentu perlu untuk selalu waspada, selalu memperhatikan, karena syaitan yang telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, iblis laknatullah, telah berjanji untuk selalu menggoda kita setiap saat. Bahkan berjanji la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin.
Iblis berjanji akan mendatangi anak Adam dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dari semua arah, dan dia akan berusaha untuk menjadikan kebanyakan kita tidak bersyukur, dan ini yang terjadi. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, mari kita selalu berusaha merawat iman kita, menjaga iman kita dengan yang pertama tentunya berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama salat 5 waktu. Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan tentunya ya tidak sekedar melaksanakan, tapi betul-betul mendirikan salat, karena ya salat itu ada aturannya, ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya, dan juga ada waktu-waktu yang ditetapkan yang tentunya tidak boleh kita melalaikan. Kemudian juga agar kita selalu terjaga dari godaan syaitan, kita berusaha untuk selalu merutinkan zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, bangun tidur, ya, keluar rumah, masuk masjid, dan semua aktivitas kita yang ada zikirnya, tentunya kita berusaha untuk membaca semua zikir-zikir tadi agar benar-benar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga negara kita, dan terutama saat ini ya, kebanyakan daerah di Indonesia mengalami kekeringan, termasuk kami di sini. Bahkan ya sampai kita mengadakan sholat istisqa ya juga di beberapa tempat ya, termasuk di Jember ya. Sebentar lagi Ustaz Arifin ya akan mengadakan sholat istisqa, yang sebenarnya adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla, sebab hujan itu tidak turun adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubah. Tidaklah turun bala musibah itu kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat kecuali karena taubat. Maka mari kita semua bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, bersujud, merengek di hadapan Allah. Semoga Allah segera menurunkan hujan, ya hujan yang bermanfaat tentunya, hujan yang tidak mendatangkan banjir, dan hujan yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan atas nasihat pembuka yang telah disampaikan Ustaz. Dan insyaallah kita akan melanjutkan live interaktif kita, dan sembari menunggu ya kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya live interaktif telah kita buka. Jadi bagi para pemirsa bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Tapi mungkin sembari menunggu para penelpon menghubungi nomor layanan kita, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk sebelumnya dari dewan redaksi kita, Ustaz. Taib. Ya, untuk pertanyaan pertama, Ustaz, dari Joko Prasetyo di Jawa Tengah, Kota Surakarta. Beliau bertanya, apakah hukumnya mendirikan usaha perdagangan bersama partner yang non-muslim, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermuamalah, ya, terutama urusan dunia, ini dilakukan oleh Nabi SAW sejak dahulu. Dulu di pasar-pasar Madinah, orang-orang Yahudi juga berdagang, bahkan Nabi SAW meninggal dan jir'uhu, baju besinya itu digade ya di salah seorang Yahudi. Maka tidak masalah kita bermuamalah baik lingkup negara atau lingkup pribadi, ya selama tentunya ya, tidak ada keharaman di usaha yang kita lakukan bersama ya. Jadi selama di situ tidak ada usaha pabrik khamr, umpamanya pabrik minuman keras, ya tidak ada perjudian di situ, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, maka tidak masalah. Walaupun sebaiknya kita berusaha untuk ya menjadikan partner kita seorang muslim, tapi tidak dilarang kita untuk membuka usaha ya, dengan partner non-muslim, dan ini banyak sekali dan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan. Taib. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Siti Khadijah di Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen. Beliau bertanya, Bismillah, afwan Ustaz,
izin bertanya, apa hukumnya menganggap ada bayangan Al-Quran di tembok dan sering seperti diperlihatkan? Dan apakah ini termasuk hal ajaib? Padahal orang tersebut masih terbata-bata membaca Al-Quran dan masih awam. InsyaAllah. Allahu alam apakah betul seperti itu atau tidak ya, tapi kalau memang dia orang yang terkenal tidak berdusta, maka saya pikir ini mungkin saja terjadi dan bukan sesuatu yang berlebihan juga. Dan tidak ada juga tidak menunjukkan bahwasanya orang itu punya karamah atau lain sebagainya. Ya. Apalagi dia seorang yang belum mampu mengaji. Tapi kalau dia sudah berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, maka orang yang tidak mampu membaca Al-Quran tapi berusaha untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka tentu dia di atas kebaikan. Ya. Jadi orang yang tadi katanya terkadang diperlihatkan di tembok ayat-ayat Al-Quran, ya, Allahu alam apa kondisi orang tersebut. Apakah memang karena dia selalu terbayang Al-Quran sehingga melihat Al-Quran di tembok orangnya. Ya, tapi ini tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa juga. Ya, dan dibangun di atasnya hukum apa-apa. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Ya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Hisham Fatan Hadi Mubarak di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Beliau bertanya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, di daerah kami, daerah Jawa Tengah, terkhusus di kampung kami, sering saya dapati di sebahagian rumah tetangga ditaruh sebuah makanan, yaitu apem. Ketika saya tanya, jawabannya itu sebagai isyarat permohonan maaf bila mana. Ini kayaknya sudah dijawab. Oh, sudah pernah dijawab Ustaz? Masya Allah. Iya, sudah. Kalau sudah pernah dijawab, kita mungkin ini belum, dari sistemnya belum dihapus Ustaz. Sistem ininya, websitenya. Taib, kita tandai aja. Karena sempat error kemarin. Oh, taib Ustaz. Khair insyaallah Ustaz. Tapi kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Lisa Utami di sebelumnya Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di Fakhrul Nofriansyah di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat kiamat, apakah bumi saja yang hancur atau seluruh alam semesta? Jazakallahu khairan. Ya, pada hari kiamat nanti bumi dan langit itu akan runtuh semuanya. Ya, bumi dan langit, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi dunia diganti dengan langit yang lain. Maka pada hari kiamat semuanya berubah, bahkan was-samawatu matwiyatun biyaminih. Ya, langit-langit itu akan dilipat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan hancur dan ya, yang tadinya ya tanahnya seperti itu kan diganti dengan tanah yang putih yang tidak berwarna di atas. Kemudian nanti ya di mahsyar dikumpulkan manusia di tempat tersebut, tidak ada tanah yang lebih tinggi, tidak ada pepohonan, ya, tidak ada tempat bernaung, dan manusia akan dihukum seadil-adilnya, diadili seadil-adilnya di tempat tersebut. Ya. Jadi langit dan bumi ini semua akan runtuh dan akan diganti dengan bumi serta langit yang lain. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya dari Lisa Utami di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya mengenai hukum memakai barang bermerek yang nama mereknya adalah diambil dari nama dewa dewi, serta lambang dari merek tersebut adalah lambang sebelah sayapnya. Mohon penjelasannya Ustaz, karena ada beberapa produk mereka yang bermanfaat dan nyaman. Apakah ini menyangkut tentang sikap kita dalam bertauhid? Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Ya, bisa saja kita beli, dan kalau memang itu adalah melambangkan kekhususan mereka dan dewa tertentu, maka bisa kita tutup, bisa kita jahit, bisa kita lepas, ya, kalau itu bermanfaat. Tapi ya kalau itu hanya dikatakan demikian dan itu juga bisa berarti arti yang lain, lambang yang lain, maka
tidak masalah ya. Kalau itu betul-betul menjadi kekhususan dan keyakinan, dan kita tentunya memakai barang tersebut bukan karena keyakinan kepada dewa tadi, tapi ya karena memang barang bagus, bermanfaat, nyaman digunakan, tidak masalah ya. Kalau kita ingin lebih hati-hati, kalau maknanya bisa benar ya bahwa itu dewa tertentu, bisa kita tutup, bisa kita ahit, atau juga tapi alhamdulillah karena kadang kita tergoda taruh dengan nya saja ya. Padahal sebenarnya banyak merek-merek lain, produk-produk lain yang sama manfaatnya tapi kurang dipromosikan saja ya. Karena tentunya kalau kita ingin lebih berhati-hati, kata Nabi SAW, "Dak ma yaribuka ila ma yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak ada keraguan sama. Daripada kita ragu bertanya-tanya apa, itu yang lebih aman bagi kita adalah mengambil yang tidak ada keraguan. Jadi tentunya itu jauh lebih banyak daripada yang meragukan. Selama itu kita ada keraguan-keraguan apakah halal, apakah syubhat, apakah terlarang, maka kita memilih ya, masih banyak pilihan lain yang tidak ada keraguan. Seharusnya dilakukan oleh muslim, orang mukmin, ketika menghadapi suatu perkara yang dia ragu apakah halal atau haram, yang boleh atau tidak, syubhat atau halal, maka sebaiknya dia tinggalkan, benar-benar dia yakin bahwasanya itu sesuatu yang dibolehkan. Barakallahu fikum. Fikum barakallah Ustaz. Mengucapkan syukran jazakumullahu khairan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa untuk mohon maaf sebesar-besarnya karena kita menggunakan layanan telekonferensi sehingga mungkin jika suara Ustadz kurang jelas terdengar karena memang jaringannya bermasalah, jadi akhirnya mengganggu tayangan kita pada kesempatan kali ini. Cuman kita akan usahakan sebisa mungkin untuk bisa segera terperbaiki. Ya, kita akan lanjutkan Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Kafrawi Al-Asyi ini dari Aceh, kota Banda Aceh, insyaallah. Beliau bertanya, apakah di surga nanti ada musik dan nyanyian Ustaz? Mohon maaf Ustaz jika pertanyaannya salah, insyaallah. Fadhal Ustaz. Ya, di surga ya kata Nabi SAW, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Di surga itu kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati. Maka semua yang paling nikmat atau bagaimanapun kita membayangkan kenikmatan, maka yang ada di surga jauh lebih nikmat. Maka tidak perlu khawatir. Yang penting bagaimana kita bisa masuk surga. Ya, jadi tidak perlu kita terlalu apakah di surga ini ada surga itu, semua yang nikmat itu ada di surga, semua yang fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Kata Allah Azza wa Jalla, semua yang diinginkan oleh jiwa, yang disyahwati oleh jiwa dan lezat dipandang oleh mata, semua ada di surga. Tidak ada yang merasa kekurangan meskipun di surga yang paling rendah ya. Adapun yang berkaitan dengan nyanyian, maka istri-istri penduduk surga diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya istri-istri penduduk surga akan bernyanyi ya untuk suami-suaminya dengan suara yang sangat indah, dan di antara yang mereka senandungkan adalah nahnu khairatul hisan azwaju qaumin kiram. Kami adalah dari istri-istri dari suami-suami yang mulia. Jadi intinya ya di surga semua ya kenikmatan ada, semua yang diinginkan oleh jiwa ada, dan tidak ada beban di surga, tidak ada hal yang harus dikerjakan, semuanya ini semua yang diinginkan oleh jiwa, bahkan adalah dan juga dia bertahan dan itu menjadi dan sempurna seterusnya. Jadi semua yang diinginkan jika dilihat mata di surga tidak bisa kekurangan. Tapi paling penting bukan ada atau tidak ada, bagaimana kita masuk surga. Jadi yang harus kita adalah
Apa, bagaimana kita bisa masuk surga? Apa usaha yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk surga? Adapun di surga ada ini, ada itu, atau tidak ada yang tidak ada itu, maka yakinlah bahwasanya semua yang diinginkan oleh jadi tidak perlu takut bahwasanya di surga masih kurang. Kan yang diinginkan oleh jiwa kecuali akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan nikmat terbesar adalah lihat wajah Allah Azza wa Jalla surga nanti. Jika Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya memperlihatkan ke surga, maka semua nikmat mereka menyebut Ya. Sepertinya layanan kita terputus ini, Zat. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada pemirsa Foto TV. Bahwasanya ini jaringan kita cukup buruk untuk saat ini untuk terhubung bersama Ustadz Dr. Iqbal Gunawan di kediaman beliau di Maros, Sulawesi Selatan. Jadi mungkin sembari kita menunggu kita terhubung kembali dengan Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan hafizallahu taala, kami ingin menyampaikan bahwasanya program Live Interaktif Foto TV memiliki lebih kurang 13 program. Artian dari seluruh anggota dan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang 13 orang memiliki satu tayangan program live interaktif, tentunya dengan kapasitas keilmuan yang berbeda-beda. Jadi mulai dari hari Senin kita akan berjumpa bersama Ustadz Dr. Arifin Badri dengan tema menjaga iman, maksud kami bekal Islam, bekal seorang muslim. Di sana para pemirsa Foto TV mungkinkan untuk bisa bertanya tentang perihal fikih, perihal tentang hukum muamalah syariah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita ada program fikih ilmu waris bersama fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sajabal. Jadi bagi para pemirsa mungkin memiliki pertanyaan atau permasalahan tentang warisan, jadi bisa ditanyakan pada hari Senin pukul 5 sore. Kemudian setelah itu pada malam harinya, tepatnya pada hari Senin pukul 8 malam, kita ada program live interaktif bersama Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini tentang konsultasi Islam. Jadi bisa ditanyakan tentang apapun di sana, insyaallah tabarakallah. Kemudian pada hari Selasa, insyaallah kita akan bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan pada hari ini nih, jam 10 pagi. Kemudian sore harinya kita bersama Al-Ustadz sore harinya kita akan bersama Al-Ustadz Nafi' Zainuddin bersama dengan tema Tarbiyah Islamiyah. Kemudian jadi bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan tentang pendidikan, bagaimana pola pendidikan Islam, bagaimana pola pengasuhan anak dan sebagainya, mungkin bisa ditanyakan nanti sore, tepatnya pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada malam harinya kita bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema keimanan doa dan zikir. Bagi para pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan persoalan tentang keimanan, bagaimana doa-doa dan zikir-zikir yang ma'thurat dari Nabi, bisa menanyakannya kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu taala nanti di malam hari, tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada hari Rabu, insyaallah kita akan memiliki 2 program live interaktif pada sore harinya, tepatnya pada pukul 16.00 bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin, dan di malam harinya kita bersama Al-Ustadz kita akan bersama Al-Ustadz Anas kita akan bersama Al-Ustadz Abdullah Roy. Ketika Anda ngomong tadi, ketika Anda jawab pertanyaan, kita telah terhubung kembali sepertinya. Terdengar. Kita akan coba sapa Ustadz kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ini sepertinya masih cukup buruk ya jaringannya. Layanan internetnya cukup buruk, insyaallah. Tapi bisa Qadarullah. Kita udah berusaha di sini, tapi memang daerahnya agak sering mengganggu di internet.
Baik, Masya Allah. Semoga mungkin nanti bisa terperbaiki. Tapi ya mungkin selama ini cukup baik Ustaz. Selama ini cukup baik mungkin Ya, hari ini aja ini. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah selama ini cukup baik Pas mungkin hari hari ini. ini Ya, mungkin agak bermasalah. Baik Ustaz. Mungkin kita sedikit mengulangi lagi ya Ustaz jawaban dari apakah di surga nanti ada musik dan nyanyian, mungkin jawaban ya singkatnya aja mungkin kesimpulannya, karena tadi sebahagian besarnya kita tidak bisa mendengarkan jawabannya Ustaz karena memang jaringannya terputus. Oh gitu ya. Ya, fadhil masykuran ma'juran Ustaz. Ya, jadi yang paling penting pertanyaannya itu bagaimana kita bisa masuk surga ya. Nah. Bukan apakah di surga ada musik, ada khamr, ada apa ya. Karena surga itu kata Allah Azza wa Jalla, fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Nah. Ya, di dalam surga itu semua yang diinginkan oleh jiwa, yang lezat dipandang oleh mata, semua ada di surga. Masya Allah. Jadi cukup ya, cukup semua yang nikmat, semua yang kita minta ada di surga. Nah. Ya, jadi apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan oleh hati, itu semua ada di surga ya. Maka yang paling penting pertanyaan kita kepada diri kita sendiri, bagaimana kiat kita. Khufatin nar bisyahwat. Neraka itu penuh dengan khufti nar bisyahwat. Nah, neraka itu penuh dengan syahwat, adapun surga penuh dengan al-makarih, yang berat-berat, yang sulit-sulit ya. Adapun kalau sudah sampai di surga, maka ahli surga yang surganya paling rendah pun itu tidak merasakan ada kekurangan dari apa yang diberikan di surga. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Saya sempat terpikir beberapa waktu yang lalu Ustaz, sempat viral di televisi nih Ustaz, bahwasanya ada artis yang menangis karena setelah dia mengetahui ada sosial eksperimen sebenarnya Ustaz. Sosial eksperimennya mengatakan bahwasanya dia menanyakan kepada si artis tersebut, kamu tahu nggak kalau seandainya kucing tidak masuk surga, dia mengatakan seperti itu. Ketika kemudian disampaikan dalil-dalilnya dan sebagainya, karena nanti hewan pada hari kiamat akan menjadi debu dan sebagainya, kemudian berarti hewan tidak masuk surga. Kemudian karena dia seorang pecinta kucing, kemudian dia menangis karena mengetahui bahwasanya kucingnya dia yang paling dia sayangi tidak masuk surga. Berarti ini anggapan yang salah ya Ustaz, karena memang ya kalau seandainya tadi seperti yang Ustaz sampaikan, ya kita apapun yang mungkin keinginan hati kita akan datang seperti itu. Masya Allah. Dan siapkan, dan yang tadinya mungkin ya dia suka kucing, tentu kondisi di surga nanti sangat berbeda dengan kondisi di dunia. Masya Allah. Ya, jadi betul bahwasanya hewan-hewan itu nanti setelah dikisah satu sama lain, karena nanti hewan yang, dan itu akan ada pertanyaan. Ya. Di hewan yang sudah dikisah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun disebutkan di burung-burung saat ini sudah disiapkan surga itu, dan roh-roh orang beriman berada di dalam rongga burung-burung surga. Masya Allah. Intinya tidak perlu kita khawatir lah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa di surga, kita pengen ini itu di Azza wa Jalla. Jika kita sudah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan itu yang mendengarkan, Masya Allah. kita menyaksikan dari kita pada ya. Masya Allah Ustaz. Ini memang jaringannya cukup buruk pemirsa, jadi mungkin lebih kurangnya jangan kita samakan keindahan jangan samakan standarisasi kita di dunia dan di surga nanti Ustaz. Beda sama sekali Ustaz ya. Masya Allah. Mungkin kita akan coba di dunia, di akhirat tentu sangat beda. Bahkan ya tadi disampaikan juga, bahkan keindahannya tidak terbetik di hati dan tidak pernah terlihat di mata. Tadi disampaikan Ustaz ya. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, ini kita masih dengan masalah yang sama Ustaz, gangguan jaringan. Suara Ustaz masih sangat susah. Suara antum Nah Ustaz, antumnya suara
dengar sangat jelas. Sangat jelas Ustaz ya? Orangnya yang terputus-putus soalnya. Nah, Ustaz, suara Ustaz di sini terputus-putus, gambarnya juga jadi ngeblur Ustaz, tidak kelihatan dengan jelas. Insyaallah. Ya, mungkin ya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz ini karena masih cukup banyak waktu untuk saat ini. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Dwi Suhartati ini Ustaz, Sumatera Barat, Kota Pariaman. Beliau bertanya, Ana ada masalah dengan kesehatan medis dan non medis Ustaz. Ana kena gangguan jin nasab. Ana pernah bertanya melalui web ini dan alhamdulillah dijawab oleh Al-Ustadz Abdullah Roy hafizallahu taala. Di antaranya jawaban beliau adalah Ana perlu diruqyah. Ana sudah dapat peruqyah perempuan tapi Ana terkendala dana untuk diruqyah dan berobat tibun nabawi karena suami belum mendukung. Ya, pihak peruqyah bersedia meruqyah Ana dengan dihitung sebagai pinjaman atau hutang. Ana tidak berani karena takut mati dalam keadaan masih berhutang. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ini jadi pertama Afwan Ustaz, ini ya kepada ya halo Ustaz. Enggak terdengar. Ini sepertinya udah mulai terdengar ya. Halo. Fadhal Ustaz. Ya, yang bertanya berarti perempuan ya. Nah, saya bertanya perempuan yang dia. Ya. Kita tentu mendoakan kepada penanya semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ya penyakitnya, menyembuhkan dari gangguan yang dialami dan sangat tepat yaitu ruqyah ya, ini sangat penting untuk kita jadikan obat kita ya atau usaha kita untuk berobat yaitu dengan cara meruqyah. Dan ya mungkin karena Allahu alam apakah waktu itu ya sampai di mana jawabannya. Sebenarnya meruqyah itu tidak harus mencari peruqyah. Bahkan kita semua bisa meruqyah diri kita sendiri. Dan alhamdulillah surat yang paling bagus untuk kita jadikan ruqyah adalah surat yang kita hafal semua, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran, sehingga kita ulang-ulangi surat Al-Fatihah, kita tiupkan ke badan kita, atau kita tiupkan ke air minum kita, kemudian kita minum air tersebut, atau siramkan ke tubuh kita. Juga tentunya jika ditambah dengan ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya. Kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ya, ini saja kita ulang-ulang, insya Allah sangat bermanfaat untuk kesembuhan kita. Jadi tidak perlu memanggil tukang ruqyah, apalagi tukang ruqyahnya ya siap mengutangi. Saya rasa ini perlu dicurigai tukang ruqyahnya yang sampai mau mengutang ya. Tidak perlu sebenarnya ada tarif ruqyah ya. Siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya dalam memberi manfaat, dan tidak perlu juga kita panggil tukang ruqyah. Kita ya selama kita bisa baca Quran, kita hafal surat Al-Fatihah ya, kita hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita hafal ayat kursi, kita hafal 2 ayat surah Al-Baqarah. Kalaupun tidak hafal juga bisa kita baca dari Al-Quran, dan itu terus kita ulangi. Bisa kita langsung tiupkan ke diri kita, bisa juga sambil kita ya tiupkan ke minuman. Ya tentu yang terbaik adalah air zam-zam, tapi kalau tidak ada air zam-zam maka air apa saja kemudian kita minum atau kita mandi. Ya, ini semua adalah cara yang efektif untuk menyembuhkan penyakit ya, jiwa atau mungkin gangguan-gangguan jin yang masih ya terus ada pada diri kita, dan tentunya merutinkan zikir pagi, zikir petang, zikir keluar rumah, zikir sebelum tidur, bangun tidur, zikir masuk WC, keluar WC, dan semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya ini semua akan menjadi sembuhan dari semua penyakit rohani dan jasmani. Barakallahu fikum. Insyaallah fikum barakallahu. Ustaz, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kami ingin sampaikan kembali kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fata TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullah taala, tentunya melalui nomor layanan kami, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan yaitu menjaga iman. Jadi boleh bertanya seputar tentang keimanan. Jadi bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Baik, kita akan lanjutkan karena sepertinya masih belum ada pertanyaan dari
maksud kami belum ada penelpon yang masuk. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita. Ya. Pertanyaan dari Misyari Abdurrahman Zaidan di Jawa Tengah, Kabupaten Pati. Afwan Ustaz, bagaimana hukum spray batik yang ada motif boneka tiruan dua dimensi atau boneka tiruan dua dimensi, atau ada motif hewan atau boneka beruang dan lain-lain, apakah masuk dalam kategori makhluk hidup atau tidak? Kemudian bagaimana hukum memakai dan memperjualbelikannya, dan bagaimana hukum memperjualbelikannya kepada orang non-muslim? Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, jika itu spray berarti kan ditidurin, diinjak, itu tidak masalah ya. Tapi kalau jadikan tirai ya dipajang, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi selama itu tidak dipajang ya, tapi diinjak atau bahkan ditidurin, itu tidak salah ya, diperbolehkan, dan juga menjualnya kepada non muslim juga diperbolehkan. Tapi ya tentu pilihan untuk tidak menggunakan ya makhluk hidup itu lebih aman ya, lebih banyak lagi ya. Tapi dalam itu untuk tidak dipajang, dijadikan tirai ya, justru malah ditiduri, diinjak, memang nggak masalah ya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, syukran, jazakumullahu khairan. Tapi pertanyaan selanjutnya saat ini dari Isna di Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali. Pertanyaan bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, ana izin bertanya. Jadi di setiap sekolah atau madrasah lebih lagi memiliki pelajaran agama, dan beliau pengajarnya tidak diketahui akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Pertanyaan ana, apakah tidak mengapa tetap belajar dari beliau? Ana takutnya ketika belajar mereka memasukkan penyimpangannya, dan kalau tetap belajar dengan beliau diiringi belajar akidah yang benar, apakah boleh? Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, tentu kata para ulama salaf, Muhammad ibn Sirin mengatakan, inna hadzal ilma din fanzur man ta'khudhu dinak, sesungguhnya agama ini adalah ilmu ini adalah agama, maka harus kita perhatikan dari mana kita mengambil agama kita. Jadi tapi kalau kita terpaksa ya, kita tidak ada pilihan lain kecuali mendengarkan dari dia, maka ya kita, kalau kita tidak mengetahui ya, tidak bisa mengetahui, mengidentifikasi apakah dia seorang Ahlus Sunnah atau orang yang punya banyak syubhat, ya maka kita kalau memang terpaksa harus hadir, kalau tidak maka terkena sanksi, maka ya itu tidak ada pilihan lain bagi kita untuk hadir ya. Dan tentunya ya kalau ada sesuatu yang kita anggap aneh atau ragu, maka kita bisa tanyakan kepada ahli ilmu, pada ustadz yang kita yakin tentang keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla ya. Tentunya mencari ustadz ya, tempat belajar ilmu agama ini, kita harus benar-benar selektif. Kita harus lebih selektif memilih ustadz daripada memilih yang lainnya ya. Kalau kita selektif dalam memilih warung, selektif dalam memilih dokter dan lain sebagainya, maka yang lebih harus selektif adalah memilih ustadz yang membimbing agama kita, karena ya jangan sampai kita disesatkan oleh orang tersebut. Ya, tapi kalau tidak ada pilihan lain, kalau kita masih ragu dengan pengajar tadi dan kita harus hadir, kalau tidak dikenakan sanksi, maka jika ada sesuatu yang anggap meragukan, bisa kita tanyakan kepada guru yang kita percaya keilmuan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Ya, wafikum barakallah, Ustaz. Mengucapkan syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, sepertinya terputus kembali ya. Putus lagi. Iya, ini videonya yang hilang, Ustaz, sepertinya. Suara tetap. Suara masih masuk. Suara masih masuk. Tapi mungkin sembari menunggu kita terhubung kembali dengan Al-Ustaz Iqbal Gunawan hafizallahu taala, kami juga ingin menyampaikan, kami kembali ingin melanjutkan bahwasanya program live interaktif ini dari hari Senin sampai Jumat kita memiliki 13 program live interaktif dengan berbagai rumpun keilmuan yang berbeda-beda dan diampu oleh narasumber dengan kekhususan keilmuan yang berbeda-beda. Jadi tadi mungkin saya sudah sampaikan di hari nanti malam, di hari Rabu kita akan ada besok sore tepatnya pukul 14.00 kita
memiliki program live interaktif bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin. Ya, seperti kita sudah tersambung lagi, Masya Allah, tabarakallah. Kita mungkin akan lanjutkan sesi informasi nanti di lain waktu. Kita akan lanjutkan dulu program live interaktif kita Menjaga Iman pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah telah tersambung kembali, Ustaz. Suara saya terdengar jelas, Ustaz? Jelas. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaan dari Hilal Kurniawan ini, Ustaz, di Jawa Tengah, Kota Semarang. Afwan Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang kitab Idharul Haq? Allah alam, ini tulisannya soalnya bukan bahasa Arab, Ustaz. Tulisannya Idharul Haq atau Idharul Haq karya Rahmatullah Kairanawi. Dari informasi yang saya dapatkan, Rahmatullah Kairanawi akidahnya adalah Maturidi. Apakah ini benar? Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Allahu alam, saya tidak ingat buku tersebut, dan mungkin ada kitab lain juga yang sama. Nah. Tapi kalau memang yakin bahwasanya penulisnya adalah seorang yang menyimpang akidahnya, ya tidak memiliki akidah dengan akidah Ahlussunnah, maka alhamdulillah sangat banyak sekali buku-buku yang lurus akidahnya yang belum kita baca. Ya, jadi selalu nasihat para ulama kita, da'ma yaribuka ila ma yaribu. Ya, kerjakan apa yang tidak meragukan dan tinggalkan apa yang meragukan. Ya. Kecuali kalau kita adalah seorang yang punya ilmu akidah yang dalam, sehingga ketika kita membaca satu kitab yang banyak manfaatnya tapi juga di situ ada penyimpangan akidah, maka kita bisa mengetahui bahwasanya ini salah, ini yang benar. Tentu ini kadang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang penulis S3, S2, tesis atau disertasi. Mereka harus membaca buku-buku penulis-penulis yang menyimpang. Ya. Tapi kalau kita bukan orang yang punya hajat seperti itu, maka tentu banyak buku-buku yang tidak diragukan direkomendasi oleh para ulama untuk kita baca, daripada kita membaca ya buku-buku yang kita tidak mengetahui jelas bagaimana akidah penulisnya, yang bisa ya membuat kita tersesat juga. Ya, saya kembali lagi, kalau masalah makan saja kita selektif, ya jangan sampai tidak enak, jangan sampai mengganggu kesehatan kita, apalagi ya jika buku-buku mengganggu agama kita, mengganggu akidah kita, merusak akidah kita, tentu kita lebih harus hati-hati, lebih ditinggalkan lagi. Nah, barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu, Ustaz. Kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan. Tapi kita akan lanjutkan karena sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Kita akan lanjutkan pertanyaan dari Ummu Abqari di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dan suami alhamdulillah baru hijrah 4 bulan. Di kampung tempat tinggal kami selalu mengadakan yasinan dan tahlilan, dan saya termasuk jamaah yasinan sebelum tahu hukumnya. Saat ini pun kadang saya ikut walaupun tidak serutin dulu. Walau memang hati kecil menolak, tapi mungkin kadar keimanan saya yang masih rapuh, jadi belum bisa meninggalkan 100%. Tapi pas gantian yasinan di rumah saya minta untuk membaca surah Al-Kahfi. Pertanyaannya, apakah saya berdosa dengan keadaan seperti ini? Syukran, jazakumullahu khairan. Insyaallah. Ya, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika mendapatkan nikmat hidayah ya ke dalam Islam ini. Ya, tentunya hidayah Islam adalah hidayah yang sangat besar. Kemudian dalam Islam juga ada hidayah sunnah. Yaitu kita berusaha benar-benar beragama sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, tidak melakukan ritual ibadah yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, tidak ada anjurannya dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa membuat sesuatu yang baru yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan tentunya ya semua itu butuh proses ya. Butuh proses, kita berusaha untuk benar-benar melaksanakan sunnah ya 100%, dan tentu tidak ada yang bisa untuk istiqomah 100%, tapi kita terus berusaha. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, ya, berusaha untuk lurus atau mendekatlah kepada kelurusan.
Ya, jadi sebisa mungkin tentu kita tidak menghadiri acara-acara ritual-ritual yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita pun ya terkalahkan karena mungkin iman kita masih lemah, kita masih belum mampu untuk menghadapi mungkin lingkungan kita, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Yang penting usaha kita tetap jalan ya, kita tidak menyerah, kita tidak pasrah ya, tapi terus berusaha belajar ya, bertanya kepada para asatidzah, menghadiri kajian-kajian ilmiah yang benar-benar di situ diajarkan tafsir Al-Quran dari para ulama tafsir, juga penjelasan hadis-hadis dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga insya Allah ya keimanan kita dan kekuatan kita memegang sunnah semakin kuat. Barakallahu fikum. Ya, wa fikum barakallahu, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Tapi kita akan lanjutkan ya pertanyaannya, Ustaz. Dari pertanyaan selanjutnya masih ada waktu kita sekitar 6 menitan lagi nih, Ustaz. Ya, pertanyaan dari Fakhrul Nofriansyah di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya mengatakan tidak semua yang kita mau pasti kita dapat? Apakah itu termasuk perkataan berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla? Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan. Tidak semua yang kita mau pasti kita dapat. Iya, itu jelas ya. Itu sesuai dengan fakta yang terjadi, bahwasanya ya kata orang Arab, ma kullu ma tatamannahu, ya, atau tidak semua yang engkau inginkan, ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudriku tajri riyahu bima la tastahi sufun. Ya, ini bukan hadis ya. Tapi pepatah Arab mengatakan tidak semua yang diinginkan jiwa itu bisa dia dapatkan, karena terkadang angin itu beda arah dengan perjalanan kapal. Ya. Ini fakta bahwasanya tidak semua, kalau semua yang kita inginkan tercapai, maka tentunya ya semua akan tidak teratur ya, tidak terjadi keteraturan, karena yang diinginkan ini tentu ini tidak menginginkan seperti ini dan seterusnya. Tapi semua yang dituliskan oleh Allah Subhanahu, semua yang terjadi dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya. Dan di takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk. Ada takdir yang kita senang, ada takdir yang kita tidak suka. Ya, dan kita harus mengimani semua takdir tersebut. Al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Juga dalam Al-Quran disebutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau benci itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau menginginkan sesuatu itu buruk bagimu. Jadi ya bahaya juga kalau semua yang kita inginkan ya tercapai ternyata itu buruk bagi kita. Ya. Yang paling penting adalah kita beriman kepada takdir, ya, dan berusaha untuk menggapai apa yang bermanfaat bagi kita. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, ya. Bersungguh-sungguhlah, seriuslah, antusiaslah untuk semua yang bermanfaat untukmu. Ya. Jadi semua yang bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita, bersungguh-sungguh. Ya. Kata orang Arab juga, talaba syai'an bijiddin wa ijtihadin nalahu fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Ya, para ulama menasihati kita, siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh serius, maka dia akan mendapatkannya. Kalau tidak dia dapat semuanya, dia akan dapat separuhnya. Ya, tentu itu jika bermanfaat seperti ilmu, ya, atau usaha mungkin yang bermanfaat untuk dunia kita. Kita tetap berusaha, tapi menyerahkan ya hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bukan berarti ya tidak diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Tetap kita bersungguh-sungguh, kita berdoa serius ya untuk satu bermanfaat. Tapi kalau tidak kita dapatkan, maka kita ya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga orang ya para ulama kita, ya para ahli hikmah selalu menasihati, jika engkau menginginkan sesuatu yang bermanfaat, maka jangan menyerah ya sampai ke bintang ya. Fala taqna idza rumta fi fi ghayatin marum fala taqna bima dunan nujum. Jika engkau mencari sesuatu yang bermanfaat, maka jangan puas sampai ke di bawah bintang. Ya, artinya kita diperintahkan untuk punya semangat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus. Jika kau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Ya, jadi Islam, agama kita mengajarkan kita untuk selalu semangat, antusias
tentu untuk perkara-perkara yang bermanfaat ya, apalagi jika bermanfaat untuk agama kita. Ya, ataupun dunia kita diperintahkan untuk selalu serius, bermanfaat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kata Nabi SAW, idza asabaka syai', kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan katakan seandainya saya begini, seandainya saya begitu, maka tidak akan begini, tidak ya. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al ya. Sekarang kita berusaha untuk live interaktif secara ya baik, tapi ternyata sambungan internet tidak mendukung. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Namun kita berusaha untuk ya memberikan manfaat kepada para pemirsa, dan apa yang menimpa kita dari kesulitan maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap mendapat pahala yang sempurna. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairal jaza Ustaz atas jawabannya. Dan ya, sepertinya mungkin tidak cukup waktu lagi Ustaz untuk kita melanjutkan pertanyaan, dan juga kita menimbang juga permasalahan jaringan internet yang cukup sangat menyulitkan kita untuk kesempatan kali ini. Dengan berakhirnya jawaban pertanyaan tadi Ustaz, mungkin kita akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan ala kulli hal, alhamdulillah juga kita pada kesempatan kali ini, meskipun dengan sedikit tertatih-tatih Ustaz terganggu media internet kita berhasil menjawab lebih kurang ada 11 pertanyaan. InsyaAllah nanti akan kita kirimkan langsung kepada penanyanya masing-masing. Dan kami ucapkan Ustaz sekali lagi syukron jazakumullahu khairan jaza Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga Allah berkahi waktu dan ilmunya Ustaz. Kemudian semoga Allah menjaga kesehatan Ustaz sehingga kami bisa terus menuntut ilmu kepada Al-Ustaz. Syukran Ustaz sekali lagi. Syukran jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Dan kemudian kami juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, terkhusus bagi yang telah mengikuti program rangkaian acara program live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Kemudian dan terkhusus lagi bagi yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ke Dewan Redaksi, mengucapkan syukron jazakumullahu khairan. Ya, kemudian kami mengajak para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, ada 2 rekening, bisa atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan juga bisa atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya bagi para pemirsa ingin bertanya bisa menggunakan layanan website kami di www.dewanfatwa.com/tanya-jawab. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui website, silahkan kirimkan pertanyaan melalui website tersebut. Dan juga melalui website tersebut juga para pemirsa bisa melihat jawaban-jawaban asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa Fata TV yang telah dikirimkan dan telah dijawab oleh asatizah dan fatwa. Ya, kami ucapkan sekali lagi syukran jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fata TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang Tertatih-tatih. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan